kita akan masuk ke dalam aplikasi integral. Yang pertama terkait luas daerah bidang rata. Nah, terkait luas daerah bidang rata ini biasanya nanti rekan-rekan diminta mencari luas daerah yang dibatasi kurva, kemudian juga ada batas selang tertentu. Misalnya ini luas daerah yang dibatasi fungsi f, sumbu x, dan berada di antara a sampai dengan b. Nah, untuk menghitung seperti ini, teman-teman ingat kembali bagaimana pendekatan integral Riemann kemarin. Nanti ini salah satu cara yang cukup efektif di berbagai soal bisa teman-teman terapkan ya. Jadi pertama, teman-teman bikin satu poligon yang bisa mewakili dari keseluruhan daerah itu. Misalnya begini, saya ambil poligonnya di sini nih. Nah, teman-teman nanti lihat satu poligon ini. Nah, karena di sini sumbu X, panjangnya di sini misalkan namanya delta X. Kemudian lebar di sini ya, maksudnya lebar di sini delta X, kemudian tingginya atau panjang poligon ke atas ini kan berarti nilainya sejauh fungsi fx ke atas, di sini 0. Nah, kemudian di sini kan nanti di sini 0, kemudian sampai nilai fungsi di atas sini, berarti di sini fx. Nah, jadi nanti untuk satu poligon, nah ini adalah delta X, di sini nanti fxi-nya atau sampel ke I atau fx begini, luasnya untuk satu daerah ini adalah fx dikalikan dengan delta X, sehingga nanti luas totalnya itu adalah untuk daerah di bawah kurva yang ini tadi ya, kita arsir oranye ini semuanya di sini adalah dari A sampai B ya, tinggal kita integralkan A sampai B. Ini diikuti ya fx. Nah, kemudian delta x-nya di sini menjadi dx. Nah, kemudian bagaimana untuk fungsi yang di bawah kurva? Berarti kan ini kan luas yang mau dicari yang di sini. Nah, poligonnya sama, kita bentuk misalnya di sini poligonnya. Lebarnya itu delta X. Nah, tingginya ini harus hati-hati ya. Untuk mencari panjangnya atau tinggi di sini kan atas dikurangi bawah ya. Kalau kita mau mencari panjang itu kan yang di atas kita kurangi yang di bawah. Nah, atasnya di sini 0. Kemudian di bawah sini untuk mencari panjangnya ini akan menjadi nanti, jadi atasnya di sini 0 dikurangi yang di bawahnya fx. Nah, maka untuk poligon yang di sini justru nanti menjadi di sini itu delta x. Nah, tapi yang di sini 0 dikurangi fx atau menjadi min fx. Jadi untuk satu luasan daerah poligon nanti menjadi min fx dikalikan delta x. Nah, ini kalau kita cari totalnya dari A sampai B, maka integral AB-nya, maaf ini luasnya maksudnya ya, kita cari luasnya dari A sampai dengan B yang dibatasi itu, maka AB, nah ini tinggal diikuti aja yang di sini, min fx, ini menjadi dx. Nah, atau kalau di buku itu dituliskan di sana, jika dibatasi oleh satu fungsi fx, maka integralnya itu luasnya itu menjadi integral harga mutlak AB fx dx. Nah, karena itu mengcover yang ini yang di atas itu positif, nah yang di bawah ini yang negatif. Jadi ada harga mutlak di sini kalau di rumus yang ada di buku. Ini di beberapa buku nanti seringkali dirangkum dengan 3 langkah ya. Pertama, potong, artinya ambil perpotongan poligon sampelnya ini tadi. Kemudian aproksimasi atau dekati luasnya seperti ini, baru nanti integralkan. Jadi potong, kemudian aproksimasi, cari pendekatan luasnya dari satu sampel poligon, integralkan. Nah, jadi nanti ada 3 langkah di sini nanti ya, bisa teman-teman
Lihat nanti mulai dari kita potong, kemudian kita aproksimasi atau kita dekati ya, kita aproksimasi, kita cari pendekatannya, kemudian kita integralkan. Nah, nanti jika kita punya fungsinya pun kalau ternyata integralnya itu kita gambar dia berpotongan, ini juga masih akan tetap berlaku. Jadi misalnya teman-teman nanti punya fungsinya, ini ya setelah digambar soalnya nanti mungkin di sini teman-teman punya fx. Lalu ada satu lagi nanti grafik, misalnya dibatasi juga oleh gx misalnya. Kemudian yang diminta dari A di sini sampai dengan B di sini. Nah, berarti kan ini nanti poligonnya harus hati-hati. Poligon pertama itu nanti bisa kita ambil untuk pendekatan yang di sini. Nah, tapi poligon di sini nanti tidak bisa kita gunakan untuk yang di sebelah sini ya. Mulai dari sini sampai sini nggak bisa. Karena nanti batasnya itu udah berbeda. Di sini ini delta X. Nah, tapi panjangnya untuk yang pertama ini. Nah, di sini delta X. Tapi di sini panjangnya, nah yang di atas di sini itu adalah fungsinya itu yang hitam ya, itu fx. Dikurangi fungsi yang di bawah sini. Fungsi yang di bawah sini yang biru ya, itu gx. Jadi min gx. Nah, padahal kalau teman-teman ambil poligon yang di sebelah sini, karena kita mau cari integral A sampai B tadi ya, misalnya kita ambil poligon yang ada di sebelah sini. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini, poligonnya di sini sama delta X, tapi panjangnya harus hati-hati. Yang di atas itu justru yang biru ya. Jadi GX. Nah, yang di bawah sini batasnya karena atas kurangi bawah ya, panjangnya ini. Yang di bawah itu justru yang hitam, min fx. Nah, jadi memang kita harus memisah integralnya nanti. Tidak boleh dikerjakan langsung jadi satu ya. Dari A sampai B kita harus cari titik potongnya. Misalnya titik potongnya nanti ketemu C. Berarti nanti integralnya harus kita pisah satu persatu. Jadi nanti mulai dari yang pertama ini dipotong, kemudian kita aproksimasi sekarang. Nah, yang di sini kan luasnya menjadi luas yang pertama begini ya, ini menjadi fx min gx dikali delta x. Nah, tapi untuk luas yang kedua ini adalah gx min fx dikalikan delta x. Jadi nanti untuk penjumlahan luas totalnya, jadi setelah tadi teman-teman potong, ada 2 kali perpotongannya, diaproksimasi masing-masing. Nah, sekarang kita integralkan, berarti untuk integralnya harus hati-hati. Ini jadi 2 berarti. A sampai C perpotongannya untuk integral luas yang pertama, itu fx min gx dx, nah ditambah dari C sampai dengan B, batas yang di sini itu adalah gx min fx dx. Berapa fungsi nanti mungkin integralnya akan lebih mudah dikerjakan melalui pendekatan integralnya terhadap y, bukan terhadap x ya. Jadi misalnya nanti kalau sudah teman-teman gambar, grafiknya itu ternyata lebih condong atau lebih enak dibuat dalam X gitu. Jadi misalnya ini grafiknya nanti X sama dengan GY, di sini X sama dengan FY. Nah, nanti sama, kita masih bisa membuat poligon seperti tadi. Nah, tapi poligonnya sekarang kita bikin yang tidur. Kalau tadi kan poligonnya kita bikin tegak.
Begitu ya, kita bikin poligonnya tegak yang tadi, kalau sekarang ini poligonnya kita pilihnya yang tidur, misalnya begini. Nah, kita pilih poligonnya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman dekati nanti, ini cukup berbeda dengan yang tadi ya. Nah, justru ini yang jadi lebarnya, ini bukan X lagi, tapi karena di sini terhadap sumbu Y, maka di sini adalah delta Y. Jadi kalau teman-teman dekati nanti, ini menjadi di sini delta Y. Nah, kemudian panjangnya yang di sini, hati-hati kalau mencari panjang, di sini kan berarti kanan dikurangi kiri ya. Yang kanan dikurangi fungsi yang sebelah kiri di sini. Jadi nanti yang kanannya adalah FY dikurangi dengan GY. Nah, jadi setelah di sini kita potong, kemudian nanti teman-teman aproksimasi luasnya di sini itu adalah FY min GY dikalikan delta Y, maka luas totalnya itu tinggal kita integralkan. Potong, sudah dipotong, kemudian diaproksimasi. Nah, sekarang kita integralkan. Batasnya yang diminta misalnya tadi di sini ya, ini C, di sini D. Tinggal kita hitung integral C sampai D. Nah, ini tinggal kita sesuaikan yang di sini ya. FY min GY DY. Teman-teman perhatikan, ini cukup berbeda dengan yang tadi ya. Kalau di sini terhadap DY, maka ini pasti fungsinya juga dalam Y. Kemudian batasnya ini C dan D itu juga berada di dalam sumbu Y di sini. Ini C, nah di sini D. Ini sumbu Y. Kalau tadi kan AB itu terhadap sumbu X, maka fungsinya juga X, integralnya juga DX. Nah, jadi ini harus sesuai nanti ya. Kalau di sini DY, fungsinya dalam Y, batasnya pasti juga dalam Y. Kita akan lihat contohnya di soal nomor 8 ini. Jadi untuk mencari luas daerah sekali lagi, hal pertama teman-teman harus tahu gambarnya untuk menentukan mana nanti grafik yang jadi batas atas, mana yang di bawah, mana yang sebelah kanan, mana yang sebelah kiri. Nah, kita lihat grafiknya di sini adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, teman-teman harus ingat bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini mungkin sudah teman-teman peroleh di waktu di sekolah menengah atau di mata kuliah matematika dasar atau mungkin di mata kuliah yang lain ya. Tapi ini bukan hal baru. Jadi dalam hal menggambar grafik ini memang tidak akan kita kaji lagi di mata kuliah kalkulus integral karena ini sudah dianggap teman-teman paham bagaimana cara menggambar grafik. Nah, kita akan lihat sketsa untuk soal nomor 8. Y sama dengan 4X min X kuadrat. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat, langkah pertama kita harus mencari titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X, maka berarti nanti nilai Y harus sama dengan 0. Jadi, jika Y sama dengan 0, maka rekan-rekan peroleh 4X min X kuadrat sama dengan 0. Sehingga ini faktornya adalah 4 min X sama dengan 0, jadi diperoleh X-nya 0 atau X-nya sama dengan 4. Kemudian selain titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y berarti syaratnya nanti X-nya 0. Jika X-nya 0, berarti nanti Y-nya juga sama dengan berapa? 4, 0 kurangi 0, 0 ya. Jadi ketemu nanti kita punya 3 titik. 0,0 yang di sini. Jadi dari sini nanti ketemu 0,0, dari sini ketemu X-nya 4, Y-nya 0 ya. Nah, dari sini yang titik potong dengan sumbu Y ketemunya 0,0. Nah, jadi sketsa grafiknya nanti kira-kira seperti ini ya, teman-teman nanti punya ada sumbu X, ini sumbu X di sini, kemudian di sini sumbu Y. Kemudian dia melewati tadi 0,0.
4,0 kira-kira 4,0 di sini ya 1 2 3 4 sini 4,0 kemudian 0,0 sama di sini lagi. Nah, karena ini fungsi kuadrat berarti ada titik puncak. Titik puncak itu berada di sumbu simetrinya ya, berarti ada di tengah-tengahnya titik potong. Jadi antara nanti 0 dan 4 titik potongnya 2 di sini ya, berarti puncaknya ada di 2 pasti. Puncaknya itu X-nya ada di 0 titik tengah itu ya, mencarinya berarti 0 tambah 4 bagi 2, nanti ketemunya 2, koma berapa nanti? Ini 2, nah Y-nya tinggal kita substitusi ke fungsinya, berarti 4 kali 2, 8 dikurangi 2 kuadrat, berarti 4 ya, 2,4. Puncaknya di 2, atasnya di sini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Jadi grafik ini nanti kira-kira nanti polanya seperti ini puncak melalui ini. Nah, begini. Kira-kira grafiknya begini nanti. Kemudian yang dicari adalah luas yang dibatasi grafik ini tadi. Nah, kemudian garis Y sama dengan 0 berarti dibatasi ini. Kemudian dari X sama dengan 1, ini X sama dengan 1. Sampai X sama dengan 6. Hati-hati ya, 6-nya ada di sini. Nah, berarti daerahnya nanti dari ini ya, X sama dengan 1, 6-nya di sini. Berarti sampai bawah. Berarti grafiknya ini nanti harus teman-teman buat sampai ke bawah. Ke sana, nah ini ke bawah. Nah, jadi luas yang dibatasi oleh garis-garis ini atau kurva-kurva ini nih ya, grafik. Ini Y sama dengan 0, nah X sama dengan 1, X sama dengan 6. Nah, jadi daerahnya nanti ada dua bagian ya, yang di sini dan juga yang di sini. Nah, ini poligonnya tentu saja tidak bisa kita pilih hanya satu. Teman-teman harus hati-hati sekarang poligonnya nanti. Kalau yang ada dua poligon nanti ya, ini berarti luas yang pertama, ini daerah pertama, ini nanti yang teman-teman hitung di daerah kedua. Pemilihan poligonnya juga harus hati-hati. Misalnya kita ambil di daerah pertama, nah poligonnya nanti misalnya begini ya. Daerah pertama, begini poligonnya. Nah, kalau di daerah kedua poligonnya seperti ini nanti. Nah, nanti jika teman-teman pelajari lebih lanjut di sini, maka yang menjadi batas di poligon pertama di sini, nah di sini atasnya itu dibatasi oleh kurva. Berarti 4x min x kuadrat, tapi di bawah di sini adalah sumbu X itu Y sama dengan 0. Sedangkan poligon di sini, bagian atasnya itu sumbu X-nya, Y sama dengan 0 ya, di sini sumbu X. Sedangkan bagian bawahnya itu adalah kurva. Nah, kalau lebarnya sama ya, di sini delta X, di sini juga lebarnya itu delta X. Nah, jadi teman-teman sekarang harus membuat dua buah poligon yang mewakili. Ini tidak bisa diwakili oleh satu buah poligon. Jadi kita hitung sekarang ya, misalnya poligon pertama di sini untuk daerah pertama begini. Nah, berarti di sini delta X. Nah, di sini adalah atas kurangi bawah. Ini atas, bawahnya Y sama dengan 0. Berarti 4x min x kuadrat min, nah, biasakan dikurung ya, kurangi 0. Itu yang poligon pertama. Untuk poligon kedua, teman-teman harus hati-hati. Di sini memang delta X, tapi bagian ininya atas. Ini berarti 0 di sini, bagian bawahnya, nah ini baru dipengaruhi oleh kurva. 4x min x kuadrat, jadi batas tingginya itu berbeda. Nah, jadi nanti jika teman-teman bikin integralnya, dia juga berbeda. Berarti nanti luasnya adalah luas pertama ditambah dengan luas yang kedua. Nah, teman-teman lihat sekarang untuk luas pertama itu dia berjalan dari 1 di sini
Ya, ini 1 tadi X-nya. Nah, sampai sini batasnya ini perpotongan ini tadi berapa? Oh, grafiknya tadi berpotongan di 4,0. Ini 4 berarti. Sedangkan yang kedua justru dari 4 sampai yang di sini tadi berapa? 6 ya batas yang dicari tadi. Jadi integralnya ini juga 2 kali nanti ya. Integral dari 1 sampai 4. Nah, yang pertama berarti 4x min x kuadrat dx. Sedangkan untuk luas yang kedua integral 4 sampai 6 min. Biasakan dikurangi ya, dikurung ya. Karena kalau nggak gini biasanya nanti teman-teman salah tulis itu. Min x kuadrat dx. Jadi menghitungnya harus 2, tidak boleh dijadikan 1. Karena batas atas dan batas bawah di setiap poligon yang diwakili ini tadi itu berbeda. Ingat ya, di sini tuh sebelah atasnya poligon itu kurva kuadrat, sebelah bawahnya kan justru garis. Yang di sini sebelah atasnya garis, ini garis. Tapi di sini sebelah bawahnya justru kurva kuadrat. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ untuk melihat poligon-poligon yang diwakili. Nah, nanti tinggal kita hitung ini berapa luasnya. Nah, ini pun tidak bisa teman-teman jadikan satu menghitungnya ya. Jadi nggak boleh langsung dihitung 1 sampai 6, memang harus terpisah. Karena di sini rumusnya berbeda. Nah, jadi jangan sekali-kali dijadikan satu ya. Ini harus tetap dihitung dalam 2 kali perhitungan integral tertentu. Nanti tinggal yang ini hasilnya berapa ditambah yang sebelah sini, baru ketemu hasil akhirnya untuk luas yang dimaksud pada soal